Saya meruqyah sekalian dakwah. Nanti ditengok, ditonton tuh lah orang-orang yang nggak sholat, orang-orang yang main dukun. Pasien saya itu banyak yang main dukun itu. Cinta ditolak, dukun bertindak, supaya pelaris, supaya dapat jodoh, pemikat. Jangan seperti itu. Ya, betul. Ya, udah lama ruqyah saya. Udah 10 tahun mungkin ya, Mas. Di Malaysia kan juga kemarin itu ruqyah. 2000 berapa, Mas? Apa yang lupa? 2000. Kira-kira 10 tahun ya? 13 gitu. 10 tahunan ya? 2013 lah. Dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabi wa ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qulatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat alaihi. Ya Allah, mohon ya Allah, tolong ya Allah, beri kesembuhan ya Allah, beri sehat ya Allah kepada pasienku ini, sama kepada jemaahku ini ya Allah. Jauhkan ia dari godaan setan, jin dan orang yang jahat padanya ya Rabb. Berkahi ya Allah majelis ini, berkahi rumah kami ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai meruqyah pada hari ini membacakan umum kitab. Adapun padanya kita adakan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'in, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Dan untuk niat kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilaihi anta maqsudi wa ridhaka matlubi ya Allah. Kalau yang kami tuju, keridhaanmu yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Baik, buat namanya tuh di atas saja, buat namanya huruf besar semuanya pakai binti ya. Nah. Ada mama kalau mau istirahat nggak apa-apa, istirahat. Oh. Minggu kemarin pun ada juga ngerupnya. Minggu kemarin tuh ya Maya. 2 minggu yang lalu ya. Oke. Jadi ini perasaannya nggak enak ya sebelum diruqyah ya. Agak-agak takut ya, cemas ya. Terus apa lagi perasaannya? Berat dadanya. Tadi ketika di rumah macam mana? Berat mau kemari? Agak-agak berat. Ada nggak bisikan? Gak saja kemari gitu enggak? Hampir kayak gitu. Kayaknya dikejar waktu juga, tapi kayaknya harus. Jadi udah kalau mau kerja udah nanti di harus pergi. Ya Allah. Nah, coba sebelum kita ini jelaskan ini ya, ini ciri-ciri yang kena gangguan jin ini ya, yang kena santet. Coba cerita dulu coba, apa penyakitnya, apa gejalanya, apa coba. Kalau lihat kan saya. Iya. Kayak mana? Berobat di mana? Berobat dalam arti, tapi berobatnya bukan yang wajar. Sama dukun. Bilang aja lah dukun atau sama ustadz gitu. Kasarnya gitu ya Ustaz. Bukan kasar, emang sama dukun. Iya. Terus? Itu sebenarnya sama teman sendiri gitu.
Sakit apa rupanya berobat sama dukun? Karena kan kemarin itu Rida dipegang tangannya sama kakak sepupu. Sebenarnya sih kakak sepupu punya ini juga gitu sih. Punya kelebihan. Iya. Kemudian tiba-tiba di tangan Rida kayak mengepul gitu Ustaz. Wow. Dari si air. Dipegang sama dia? Iya, dipegang sama dia, ditusuk gitu kan. Pegang di sini ada mengepul. Iya. Entah ada berapa biji, tapi dalam bentuknya kecil-kecil. Iya. Jadi tapi kakak sepupu nggak mau cerita. Rida kenapa? Iya. Rida cuma disuruh. Kapan kejadiannya? Mungkin sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu. Oh, oke, terus Jadi Rida itu disuruh mandi air garam. Iya. Sama apa? Semurungi. Oke, sama kakak sepupu itu. Iya, 7 hari dibuat. Iya. Disuruh baca 4 hingga 7 kali. Mm-mm. Kemudian kalau mata Rabbil la ilaha illa anta. Disuruh baca itu. Jadi udah Rida baca 7 hari. Terus entah kenapa kemarin itu Rida main-main ke rumah teman Rida. Itu 2 tahun yang lalu itu ya? Iya. Nah, terus kemarin? Mau ke rumah teman itu, dia mau ngomong nggak sama bunda katanya gitu. Terus dia bilang boleh, ada buat itu. Iya. Tapi dia bilang ada orang yang ngirim ke Rida yang jodoh Rida. Yang bilang, ya, sama duduk mbak. Ma, tolong buat air minum ma. Ya, dua ya, buat minum 2 tolong. Yang mau itu jodoh Rida. Yang bilang si siapa? Si bunda ini kan. Bunda ini memang yang dalam tubuh. Iya, di dalam tubuh. Oh, ngomong dia. Iya, jadi terus Rida Itu dalam keadaan diruqyah itu. Kok bisa ngomong? awalnya kan dia ada ritual kayak pemanggilan gitu kan Ustaz. Oh, gitu. Tiba-tiba dia masuk. Kok masuk? Iya, terus Rida telepon kakak sepupu Mbak. Iya. Kemarin itu Rida kenapa? Terus Rida kemarin kayak gitu. Iya. Katanya mau ini apa namanya? Rida mau berobat. Ini mas. Iya. Sama kakak sepupu. Coba lagi berobat kemarin kalau gitu. Iya. Nah, terakhir Rida berobat di situ. Terus beli kayak bunga, kayak apa namanya, kayak cincin, kayak bunga gitu kan Ustaz. Terus nah di hari Senin Minggu semalam, Senin malamnya Rida pergi berobat lagi, malamnya Rida mandi. Nah itu Gimana sih? daerah mana? Di daerah dekat sebelum Tanjung Melati Ustaz. Iya, terus. Nah, jadi Rida Islam ya? Islam. Oke, terus. Jadi Rida udah mandi, Rida makan bunganya, pakai minyaknya. Terus udah pakai cincinnya, tapi besok pagi ya di hari Selasa. Tunggu, itu berobat itu supaya apa? Membersihkan diri sih sebenarnya. Supaya jin segala macam itu keluar. Iya. Yang bilang ada jin dalam tubuh Mbak apa? Bundanya. Terus dia berobat. Nah, udah berobat, terus dia udah pakai itu semua. Terus di Selasa paginya tuh dia udah merasa lemas. Terus kayaknya dia nggak nyaman, kayaknya ngerasa dosa kali gitu nanti. Bukan malah baik ya, malah makin ini ya, makin terpuruk ya. Kayak gini kan. Kalau aku mati ini dalam keadaan kayak gini, mungkin tinggal ditendang lagi. Iya, neraka lah, syirik ya. Iya benar, jadi udah mirip-mirip kayak gitu kan. Nanti malamnya Rida apa namanya, cincinnya Rida lepas. Terus yang bilang sama saya itu ya, nanya itu ya. hari Rabunya. Terus Hari Rabunya itu Rida pulang kerja tuh udah buang semua ke sungai di daerah Medan sana. apa efeknya? Pas di malam itu Ustaz pas udah buang, Iya. Rida ketemu sama teman yang punya juga seperti itu. Punya apa? Ada ini juga. Dia mandi, Punya kelebihan. Iya, mandi air garam juga, garam kasar sama ditabur garam itu setelah Rida bacakan ayat-ayat. Iya. Sekeliling kamar. Dari Rida takut, alhamdulillah Rida agak maksudnya tenang, terus bisa tidur nyenyak gitu kalau agak kurang. Setelah dibuang itu ya? Setelah Rida iya. Dibuang itu ya? Mungkin kalau misalnya Rida udah makan bunga itu, Rida udah pernah sekali makan bunga itu. Ya, bertobat lah ya nanti ya. Oke, coba baca itu. Ini Mas sama Mbak ini perlu juga itu. Sekedar tahu aja, mana tahu nanti ke depannya mau diruqyah kan. Di checklist aja ya. Mana-mana yang gimana? Rida pas berobat itu Rida juga bawa temen. Sama sih kayak gitu-gitu juga. Cuma dia belum dibuang karena kendalanya dia ada tasbih. Apakah tasbihnya itu dibuang atau nggak usah dibuang? Atau cuma cincin sama miliknya aja yang dibuang? Tasbih ngasih dukun itu. Enggak, dia beli sendiri sih. Cuma kayaknya dia udah dibaca-baca gitu. Sama dukun itu. Kalau dibaca-baca ya dibuang lah. Rencananya semua memang udah bawa juga ke Ustaz kan. Iya. Atau nggak usah dibuang, diruqyah aja tasbihnya. Dibawa
dibaca-bacakan selawat, bacakan ayat-ayat, berarti cuma yang kemudian disampaikan air ruqyahnya itu di tasbih itu. cincin sama Ya. Oke. Nah, coba pegang itu. Ada lagi penyakitnya? Penyakit badan ada? Bahkan ada penyakit jasmani, penyakit medis sama non medis. Saya kan non medis ya. Ini medisnya ada. mereka kan haid nggak berhenti Ustaz. Jadi pas berobat itu memang Sejak kapan? sebenarnya dari bulan puasa kemarin. Mm-mm. Jadi ada beberapa kali habis itu haid lagi. Cuma Mm-mm. ini kan beda kemarin itu baru berhenti haidnya dari Ya. kurang lebih seminggu yang lalu. Mm-mm. Cuma ini karena 2 minggu yang lalu, dia hitungnya 15 hari dia Mm-mm. udah bisa sholat. Kan itu bukan yang memang seharusnya itu udah punya Mm-mm. kan. Mm-mm. Jadi kita sholat, lagi berpuasa Mm-mm. jadi masih tidak tetap ini ya, tapi masih tetap turun juga Ustaz. Iya. Itu non medis ya. Itu medis ya. Yang lain lagi medis? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Hanya gangguan non medis itu ya. Ya, kamu ada apa? Jimat ada semua dibuang, kemudian ada nggak punya amalan-amalan ini? Amalan-amalan yang berbau syirik gitu ada? Nggak ada. Nggak ada ya. Atau dari orang tua, leluhur, kakek, nenek diberikan ini apa namanya ilmu-ilmu batin gitu, entah bisa kebal atau bisa apa segala macam, nggak ada. Becak pegang itu mantap apa namanya? Jadi checklist ya, harus jujur ya. Ini kawan apa? Sudah suami istri atau gimana? Pacar? Nggak boleh pacaran, kan haram hukumnya. Mau nikah? Langsung nikah aja lah ya. Jangan lama-lama, semakin banyak makin dosa ya. Zaman saya banyak yang cerai. Kenapa? Karena suatu pernikahan ini kan suci, ya kan? Nah, suci, sakral. Pernikahan yang suci, sakral diawali dengan perjinahan. Dosa kan nggak, nanti akibatnya kan nggak baik ya. Ini kewajiban saya nyampaikan. Ya Mas ya, ya Mbak ya. Ya, maaf ya jangan tersinggung ya. Oke. Ciri-ciri orang yang harus di ruqyah syariah dan ciri-ciri orang yang kena santet ya, kena sihir itu kan bahasa ininya, bahasa agamanya. Artinya ya santet, teluh, tenung, kemudian pelet, itu sihir. Di Quran ada juga sihir itu, dijelaskan sama Allah. Di hadis apa? Ada checklist ya. Yang pertama, malas ibadah atau berat ibadah, cari ilmu agama, baca Quran dan ketaatan lainnya. Mbak, berat ibadah 5 waktu enggak? Ringan? Enggak berat ya? Cari ilmu agama? Oke, itu kosong ya, bagus. Enggak ada yang bisik-bisikan gitu, ngapain ibadah, ngapain sholat gitu enggak? Ada, cuman Oke. Artinya ada gangguan lah ya ketika mau beribadah ya. iya. Oke, bagus. Itu ciri-ciri orang kena gangguan jin itu. Yang kedua, sebagian atau keseluruhan kepala sering merasa pusing-pusing. Ada tapi nggak terlalu sering. Dalam seminggu berapa kali kira-kira? Dalam seminggu ada lah ya. Itu buatlah checklist yang pertama, kolom pertama. Mbak ini, Mas ada di kan? Berat ibadah kan? Berat ibadah kan? Mbak juga kan? Ya. Mau nikah harus ibadahnya lah yang benar, diberesi ya. Nanti berantem aja rumah tangga itu nggak ada keberkahan. Kemudian berikutnya, yang ketiga, dada terasa sesak atau panas. Ada. Dada itu. Sekarang juga gitu ya. Banget ya, berat kali ya. Di rumah enggak ya? Enggak. Sini ya. Iya. Ya banyak memang begitu dia. Itu ciri-ciri orang ada gangguan jinnya. Pasien saya. Seperti saya bilang tadi, bosan kan di sini. Dengar suara saya aja. Dengar di rumah di sini. Suaminya telepon. Dia menggelepar dari sana itu. Suaminya minta, "Wah, Ustaz nih suami istri saya di sebelah ini." Ketakutan dia, udah nggak tenang hatinya. Itulah gangguan jin itu. Ya, kemudian berikutnya checklist ya. Ketiga, kolom 2, leher terasa berat atau kaku. Ya, tengkuk. Iya sama lah itu checklist. Tadi di rumah tadi berat kaku. Di rumah. Mana beda nggak di rumah sama sekarang sini? Lebih ini sih.
sabar ya. Ini kayaknya sih Iya, iya. udah ketara kali ini. Tunggu sebentar, Mbak punya musuh? saya merasa nggak Ada orang yang nggak suka sama Mbak? Ada? Merasa? Nggak ada ya? Oke, ada buat orang tersinggung, sakit hati? Orang tua? Nggak ada. Adik, kakak? Oke, kadang ada orang yang nggak suka, nanti dia dikirimin santet. cuman di Santet. sama ini Ah. kayak kemarin katanya ada orang yang suka sama dia Eh? nggak mau dia diminta orang lain jadi Dia bilang gitu. Ada orang suka yang sama Mbak, dia nggak mau Mbak itu dimiliki oleh orang lain. Mbak merasa itu, orang itu. saya sih ada merasa satu cowok Mm-mm. di zaman sekolah dulu Mm-mm. karena kalau setiap jumpa tuh dia masih kayaknya saya lihat dari gestur tubuhnya Mm-mm. masih harus kayak suka sama saya gitu. Nggak suka sama dia. Enggak, tapi saya sih nggak menuduh dia. Ya. Cuma sih kalau saya sering jumpa masih saya kelihatannya tuh masih kayak suka gitu. Ada nggak sekali-sekali terbayang wajahnya gitu? Enggak sih. Oke, terus sih. Berikutnya, Iya. Sakit perut. Iya. huh? Sakit pada perut atau ulu hati ya? Perut ya? Perut karena membuang air besar. Enggak, kayak Oke, checklist. Yang keempat, kolom 2, gangguan sekitar rahim, prostat, ginjal. Rahimnya ya. Udah pergi ke dokter? udah baru hari Jumat semalam Ya. ke dokter udah di WC dokter Mm-mm. alhamdulillah enggak Normal. normal. Nah, nanti kalau sudah ke dokter normal, berarti itu non medis, ya kan? Ada gangguan, ya kan? Karena sudah ke dokter kan, dokter bilang normal kan? Berarti bukan medis tapi non medis, ada gangguan. Di checklist. Gangguan jin. Berikutnya sakit yang sangat pada jam-jam tertentu. Enggak. Berikutnya 5, kolom 2, mudah marah atau tersinggung. Benar. Mungkin mudah-mudahannya agak tapi kalau udah tersinggung sih Enggak. Emosian ya. Kok tanya tahu rupanya? teman Teman sekantor. Katanya. Ya. Oke. Berikutnya tengok tuh banyak yang di checklist tuh punya mas sama punya mbak itu. Nanti kalau ada waktu dulu Kia kemari datang. Ya. Mau menikah mesti bersih lah hati itu kan, badan itu. Nanti berantem aja nanti rumah tangga itu. Nah, ini ciri-ciri itu ada gangguan juga itu. Kan saya kasih tadi itu, bersyukur kemari. Minum airnya, makan tuh kuenya, rotinya. Nah, ada hikmahnya kemari kan. Di mana tinggal mas ini? Tinggal di mana mas? Samkumbang ini mbak? Oh, Rizky ya. Kerja satu kerja sama mbak. Kak. Berikutnya, sering bingung kok 6 kolom 2. bingung sih Kadang nggak tahu apa yang mau diapain gitu, apa yang mau dibuat gitu. ada Kadang checklist lah. 6, sakit yang tiba-tiba datang tiba-tiba hilang. 7, sering resah, gelisah, takut, minder, ya kan? Yang checklist. Berikutnya 7, sering mengatur setiap beramal ibadah. waktu sholat Hmm. Sering kali. iya Ustaz Ganggu itu, checklist. Kalau nonton sinetron nggak ngantuk ya? jadi jarang makan Enggak, kan banyak kan gitu pasien itu kan. Iya, giliran sholat, ibadah ngantuk, dengerin ceramah ngantuk, kan gangguan itu. Kemudian berikutnya, belakangan ini apa itu? saya lupa Saya lupa jumlah rakaat sholat. iya Sudah berapa lama kira-kira? ada beberapa bulan ini Oke, checklist. 8 kolom 2, merasa was-was. Ya. 9, merasa ada yang mengikuti atau mengawasi. Ya, di mana? Rumah atau kantor? Di rumah. kebanyakan sih di kamar sih Di kamar. Oke.
8 kolom 2 merasa was-was. Ya, checklist. 9 merasa ada yang mengikuti atau mengawasi. Ya, sering berprasangka buruk. 9 kolom 2. Oke, cek kosong. 10 sering mendapat kesulitan dalam hidup dan kehidupan. Contohnya, ya jodoh, kemudian di kerjaan ada aja masalah, sulit melakukan pekerjaan dalam sama rumah tangga, dalam sama orang tua juga, sama adik atau kawan gitu. Kalau itu sih nggak susah, tapi lebih ke pribadi. Oke, checklist lah. Nah, ini 11 sampai 18 itu ciri-ciri orang disantet ya, disihir ya. Nah, 1 sampai 10 itu tambahan aja ya. Sudah tidur jika disantet? Sudah tidur ya? Oh, jam berapa tidur biasanya? Jam 12 ke atas. Parah itu, penyakit itu kan. Yang 12 selalu terbayang dan ingin bertemu kepada orang yang menyantet. Enggak, kosong. 13 bisa melihat makhluk gaib. Enggak sih, cuma ada kadang kayak sering kayak diganggu gitu sih Ustaz. Dibisikkan. Dibisikin sih enggak Ustaz. Diganggunya kayak mana? Ditampakkan. Enggak, kayak misalnya kayak pintu kamar itu kayak macam kayak mau didobrak. Dobrak. Dengar bunyinya. Iya. Nanti mimpi. Enggak Ustaz. Dalam keadaan sadar. Iya, sampai kunci kamar itu goyang gitu. Nanti bapak atau ibu atau yang lainnya. Iya sama Ustaz. Oh, selama. Iya. Yang lain dengar juga, merasakan. Kadang dengar, kadang nggak dengar. Oh, boleh rukyah juga selamanya itu. Ya, checklist lah. Mengalami nafsu seks yang berlebihan. Belum nikah kok ya. 14 masa ada bisikan. Iyalah, benar kan? Iya, iyalah, checklist. 14 kolom 2 merasa ada sesuatu yang bergerak dalam tubuh. Kadang badan mau tergerak sendiri tanpa didain kayak tidak mau, tapi nggak di tangan tergerak gitu aja sih. Oke, checklist. Yang 19 sulit berkonsentrasi. Ada tapi jarang. Maksudnya Checklist. pernah gitu. 15 kolom 2 gelisah dan kepanasan saat mendengar Al-Quran. Nggak ada, kalau tiap pagi suka dengar suara. Oke, kosong. 16 suami istri sering bertengkar meskipun masalah kecil. Tapi maaf Ustaz, di dalam dengar Al-Quran kalau Al-Masra tidak enggak, tapi Rida pernah waktu pas abis sholat maghrib memang sebenarnya dengar kita sama si adik kan dia takut gitu kan. Iya. Jadi waktu Rida dengar ayat itu, Rida tuh kayak mual, kayak mau muntah, tapi nggak sampai muntah, tapi itu Rida sampai di asrama muntah-muntahkan video di Checklist, ya, checklist. Suami sering bertengkar meskipun masalah kecil sama kawan. Ini bukan suami, karena mbak kan belum nikah. Nah, jadi penggantinya kawan atau orang tua atau adik kakak sering bertengkar meskipun masalah kecil. Nasihat lah ya, itu bukan tengkar ya. Berikutnya, 17 sering bermimpi buruk. Nggak sering. Oke, berikutnya, sakit pada bagian dada saat asar atau maghrib. Enggak. Berikutnya yang terakhir, masa tidak nyaman di rumah. Di asrama kan, di asrama ini kan, di asrama nggak nyaman. Nggak nyaman, checklist. Berikutnya sakit pinggang tanpa sebab. Karena nggak ada kerja berat, nggak ada apa-apa, pinggang sakit. Di bawah itu sakit. Bukan di belakang punggung bawah. Iya, oke, itu ya, oke. Buat di bawahnya, nomor 19. Bisa. Apa namanya tuh? Punggung ya, punggung bagian bawah. Pinggang bawah sakit. Nah, itu ciri-ciri orang kena santet itu. Tapi ciri-cirinya yang belum pasti ya. Nanti kita rukyah dulu baru tahu. Kemudian kemaluan, ada terasa bau, cairan nggak ada, mulut enggak ya juga ya. Oke, ada. Berapa itu yang kena checklist? Seluruhnya. Beda kolom, beda hitungan atau gimana? Iya, beda kolom, beda hitungan.
Udah nggak usah dihitung, intinya banyak itu ya. Mas berapa itu kena? Oh, udahlah banyak lah itu ya. Mbak apa berapa kena? Jadi saran saya, ini hanya saran ya, kewajiban saya nyampaikan. Kalau ada waktu datanglah kemari, ya, biar lebih lebih sehat ya, lebih mudah ibadah ya, taat. Oke, nah terus berikutnya cara meruqyah syariah. Nah itu kan banyak mbak itu kan kena cek. Oke, kesimpulannya mbak kena gangguan jin, itu udah pasti. Nah yang kedua, kalau disihir atau disantet itu 75% mengarah di santet atau di sihir. Karena jangan yang dicek di situ yang kena santet itu kan banyak juga kan. Tapi gitu pun untuk memastikannya kita ruqyah dulu. Ini masih ciri-cirinya. Kalau gangguan jin udah pasti. Ya gangguan setan itu udah pasti. Nah itu. Sekarang coba lihat terus. Ini cara meruqyah syariah. Baca istighfar 7 kali, sholawat 7 kali, syahadat sekali, kirim al-fatihah untuk Nabi, sahabat. Kemudian surat Yasin sekali, ayat kursi 7 kali, soal Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Tiupkan ke air, doa, minum air dan basuh ke wajah. Ya, ini cara minum air yang sudah diruqyah. Kemudian wajib dilakukan setelah diruqyah. Ada sebelah kanan ujung. Mandi wajib, nanti setelah mandi tobat. Habis dari sini, itu mandi tobat. Mandi tobat tahu kan? Kayak mandi wajib. Nanti pakai daun bidara, tidak memang ada daun bidara. Nanti diambil depan sana, ya 7 helai dihancurkan, masukkan ke ember. Itu mandi basah semua kayak mandi wajib, ya. Karena dosa-dosa itu membuat kita kena musibah. Kemarin Ya. Gimana rasanya? Tenang, enak kan? Iya. Itu petanda jimat-jimat itu membawa kehancuran, membawa ketidaktenangan, membawa kebinasaan. Kan setelah ada jimat itu kan nggak tenang hati, gelisah kan? Iya, stres, iya, dihantu-hantuin, iya. Jangan lagi lah ya. Yang mungkin nggak tahu kan kemarin itu kan, makanya empat biasanya besar kali. Makanya saya suruh mandi tobat. Nggak cukup istighfar kok dosa besar kan sih dia nggak diampuni kecuali bertobat. Sekali aku mandi tobat dari dosa kecil dan dosa besar karena Allah Ta'ala dalam hati. Sumur kan nggak boleh melapaskan asma Allah ya. Udah, kemudian 2 selalu sunat tobat, yang ketiga banyak istighfar, 4 sholat 5 waktu jangan tinggal, 5 cari ilmu agama, yang ke-6 banyak zikir, banyak sholawat, banyak baca Quran, jangan buat dosa, kalau tergelincir buat dosa, langsung istighfar, mohon ampun, doa. 10 ini coba dijalankan terus, ya. Nah, insya Allah sehat terus. Kalaupun sakit nanti bisa bersabar. Ini sakit jasmani kayak pening apa segala macam. Tapi kalau gangguan jin, insya Allah, ya, kalau ini terus dijalankan. Nah, sekarang apa yang dirasakan hatinya, badannya? Tiba-tiba apa? Gak enak. Oke. Nah, terus nanti ini kalau mau, ya, kalau nggak mau nggak apa-apa, karena berat kali ini sakitnya. Nanti punggungnya saya ginikan punggungnya. Dah. Kemudian ininya tengah-tengahnya ini saya ginikan. Ini gini. Allah, gitu. Tapi kalau mau yang depan, kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi yang punggung ini juga kalau nggak mau nggak apa-apa. Biar cepat keluar dia. Oke, karena berat kali ini. Tapi kalau nggak berat kali, cukup punggungnya aja diginikan. Ini mbak aja udah nggak tenang, udah nggak nyaman, ya kan? Ya. Oke, kita mulai ya. Oke, satu lagi, ada pertanyaan? Nggak ya, jangan takut, kok kayak ketakutan gitu. Janganlah, ada Allah ya. Ya, ada Allah. Setan, jin segala macam, dukun itu kan makhluk yang lemah. Ya, harus yakin. Nah, itu. Kalau nggak yakin, ketakutan, nanti makin nggak mau keluar dia nanti dalam tubuh itu, dilawan. Ya. Nah, nanti ketika zikir, ketika diruqyah, pejamkan mata, tundukkan begini, tarik nafas tinggi, sebutkan Allahu. Sudah sampai tinggi, sebutkan Allahu, keluarkan melalui hidung.
Lepas itu sampai kempes, ya batin itu asmaul husna, artinya yang maha tersembunyi, yang maha gaib. Allahu ya batin, Allahu ya batin, sampai pejamkan mata, bisa. Oke, kemudian nanti kalau ada gangguan-gangguan, bisikan segala macam atau mau muntah, dikeluarkan aja ya. Jangan muntah di sini, di plastik nanti saya kasih ya. Nah, nanti biasa tuh kalau di ruqyah itu dia ada bisikan-bisikan itu nanti. Ada penampakan-penampakan setan, wajahnya menyeramkan, itu biasanya. Abaikan itu ya, zikir aja terus, dilawan. Oke? Allahu ya batin sampai perut kempes. Allahu ya batin. Nah, sampai saya suruh berhenti sampai selesai ruqyah. Oke? Bisa. Tarik nafas tinggi, ya, tarik nafas tinggi, udah sebutkan Allahu, keluarkan melalui hidung sampai kempes, ya batin. Terus gitu terus sampai saya sudah berhenti. Ya. Jangan tegang kali. Santai aja, relax. Ya. HP-nya di silent, biar nggak mengganggu. Jadi ciri-ciri penyakit yang keluar itu melalui muntah. Mual sekarang perutnya ya? Hah? Iya. Ciri-ciri mau apa? Ciri-ciri penyakitnya keluar itu melalui muntah, melalui keringat, melalui BAB, air seni. Ya. Nggak nengok pasien saya yang ada muntah darahnya itu, duduk ya. Nggak lihat semua. Muntah darah, ini meja terbang, apanya terbang, apa namanya, kursinya. Oke, nanti kalau menggelepar pegang ya. Insya Allah mudah-mudahan enggak. Bantu zikir ya Mbak. Mana? Ya Allah banyak. Itu coba tengok dong. Coba tengok, lihat. Buka. Ya Allah banyak juga. Kenapa? Temperamen juga nih Mbak ini kan, emosian. Yang betul kan, tengok kan. Itu gangguan itu. Datanglah pada waktu. Oke, kita mulai ya. Ikuti saya dulu. Pejamkan mata, tunduk kepala. Mana namanya sini? Ini nanti saya masukkan ke grup. Ya, grup manajemen hati. Mau? Di situ bisa tanya-tanya nanti di grup WA ya. Saya akan berikan kajian manajemen hati di situ. Tanya tentang perkembangan bagaimana. Dania Ridho Siregar binti almarhum Haji Batara Siregar. Oke. Pejamkan mata. Ya, tunduk kepala, santai aja, relax. Nah, fokus ya, jangan nggak fokus, nanti makin masuk dia. Ikuti saya dulu. Usahakan sambil menangis. Ya. Kalau menangis, insya Allah tobat Mbak nanti diterima. Karena Mbak sudah melakukan dosa besar, banyak dosa. Kalau dosa sudah diterima, insya Allah akan tabut penyakit itu. Allah akan sembuhkan, Allah akan sehat. Ya, usahakan sambil menangis, bertobat, mohon ampun. Ikuti saya. Pejamkan mata. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ikuti. Ampuni dosaku ya Allah. Ini Mbak sama Mas itu dua, itu bantu zikir ya. Ampuni maksiatku ya Allah. Aku berjanji ya Allah, tidak buat dosa lagi ya Allah. Aku berjanji padamu ya Allah, tidak berbuat syirik lagi ya Allah, tidak kedukun lagi ya Allah. Tolong ya Allah, jangan kau cabut nyawaku ya Allah, jangan kau binasakan aku ya Allah. Aku bertobat kepadamu ya Allah, tidak buat maksiat dan dosa lagi ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, mohon ya Allah terima taubatku ya Allah. Kasanilah aku ya Allah. Aku ingin sehat ya Allah. Aku ingin sembuh ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Ikuti salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim.
Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, mulai zikir. Tarik nafas pelan, santai aja, relax, jangan tegang kali, sampai tinggi. Sebutkan Allahu, kemudian keluarkan melalui hidung sampai perut kempes, sebutkan ya batin. Ya, Allahu ya batin. Terus begitu. Allahu ya batin. Jangan ingat kemana-mana, fokus zikir. Ya. Nah, kalau mau nangis, silakan. Memuntah-muntahkan. Nah, ada gangguan-gangguan bisikan diabaikan, jangan pedulikan. Fokus sama zikir. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Ya, terus nangis, biar Allah menerima tobat, biar Allah mengasihani, biar Allah menyembuhkan, biar Allah menyehatkan. Ya, biar Allah mengasihi. Ya, berjanji tidak buat dosa lagi. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa li baiti ajma'in wa likafir dan mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ummahatil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Bisifai wal afiyah wal hidayah li khususan li Dania Ridho Siregar binti almarhum Haji Batara Siregar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى نخرج للقديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أنعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مقدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله يا باطن 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله يا باطن الله يا باطن الله يا باطن maaf ya Allah ya batin Allah ya batin Allah ya batin Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله يا متين الله يا متين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله يا متين الله يا متين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر Allah ya batin Allah ya batin satu lagi mana kakinya Allah ya batin satu lagi Allah ya batin Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله يا متين الله يا متين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله يا باطن الله يا باطن الله يا باطن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الله يا باطن الله يا باطن Allah ya batin. Dah buka matanya. Sayang ya Allah. Kenapa nangis? Ingat dosa. InsyaAllah ya sembuh setelah ini ya. Atas izin Allah. Doa kita, angkat tangannya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'mahu wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, aku bertawassul kepadamu ya Allah dengan wasilah keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, dengan wasilah keberkahan kemuliaan surat Yasin, ayat kursi, Al-Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ampuni ya Allah dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, tolong ya Allah. Hamba-Mu dan Ridho Siregar binti almarhum Haji Batara Siregar sedang mengalami musibah. Angkat penyakitnya ya Allah, beri kesembuhan kepadanya ya Allah. Kasihilah dia ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu dan Ridho Siregar binti almarhum Haji Batara Siregar sedang mengalami musibah. Tolonglah ya Allah,
dengan rahmat-Mu ya Rabb, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan keberkahan dan kemuliaan surat Yasin, ayat kursi, al-Fatihah, ikhlas, al-falaq, an-nas. Angkat musibah yang dia alami ya Rabb, jauhkan ia dari godaan setan, jin, dan orang-orang yang berniat jahat kepadanya ya Allah. Dia sudah bertobat kepadamu ya Allah, terima tobatnya ya Rabb. Ya Allah, mohonlah ya Allah, tolong ya Allah hamba-Mu Dania Ridho Siregar binti almarhum Haji Batara Siregar sedang mengalami musibah. Ganti musibah yang dialami dengan yang lebih baik nantinya ya Rabb. Beri sehat kepadanya, beri kesabaran kepadanya ya Allah. Tolong ya Allah, beri kemudahan kepadanya ya Rabb. Angkat kesulitan hidupnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Ya, nangis jadi-jadinya, keluarkan air mata, ya, bertobat, mohon ampun, dan banyak dosa, banyak maksiat, dan berbuat syirik, ya, udah menzalimi, nyakiti, ya, udah lalai dalam taat, ya, udah banyak lebih fokus hati atau pikiran dengan penyakit, tapi kurang fokus kepada Allah, kurang fokus kepada akhirat, sibuk dengan penyakit tapi nggak sibuk kepada Allah. Nah, lebih cinta kepada dunia, harta, pangkat, jabatan, kerjaan, tapi nggak lebih cinta kepada Allah. Nah, ini azab ini, ya, dari Allah. Azab, ya. Jadi harus bertobatlah sebelum nyawa itu diambil, ya. Mumpung masih muda, ya, mumpung masih diberikan kesehatan, ya kan? Kan coba nikmat-nikmat Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Coba nikmat Allah yang mana lagi yang kau dustakan? Dikasih sehat, ada kerjaan, orang tua sehat, keluarga sehat. Nah, itu, ya. Cuman satu aja dikasih musibah sama Allah. Nah, itu ada kena gangguan jin. Tapi yang lebih fokus kepada sakit itu ketimbang kepada nikmat-nikmat yang lain. Makanya Allah marah. Ya, jadi seharusnya lebih banyak tobat, ya, lebih banyak memperbaiki amal ibadah dengan ilmu agama, lebih fokus kepada Allah. Jangan sibuk membersihkan hati, sibuk mengobati badan. Jangan, ya, sibuk, ya harus sibuk membersihkan hati, jangan lebih sibuk membereskan badan, mengobati badan ketimbang mengobati hati. Dia lebih sibuk mengobati hati dengan banyak berzikir, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Insyaallah setelah ini insyaallah sudah sehat, ya. Bertobatlah kembali kepada Allah, ya. Alhamdulillah. Ini ciri-ciri tobatnya diterima. Apa ciri-cirinya? Menyesal, menangis, keluar air mata. Jadi syarat tobat itu 4, ya, 5. Yang pertama menyesali. Imam Nawawi mengatakan semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Menyesali perbuatan itu, kemudian meninggalkan perbuatan itu. Ketiga, berjanji tidak mengulangi. Yang keempat, kalau ada barang orang yang kita ambil, kita pulangkan. Yang kelima, kalau ada orang kita zalimi, kita minta maaf. Itu syaratnya itu. Ya, jadi insya Allah ini ciri-ciri tobat yang diterima, ya, menangis sudah menyesal. Seiring itu pula nanti insya Allah Allah akan memberikan kesehatan, ya. Allah akan melindungi, Allah akan merahmati, ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang ambil itu minumnya, ambil minumnya itu, ambil daunnya sama minumnya ambil. Ya. Minum dulu, baca istighfar dulu 3 kali. Oh, puasa. Kalau gitu nih itu bukan puasa. Banyak aja sapukan ke wajah aja sedikit. Tangan kanan. Ya gitu. Ya, sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Sapukan ke wajah.
Jadi puasa nanti bukanya pakai itu, ya, minum air seteguk, kemudian makan, ya, makan nasi atau apa sekali, baru nanti itu daun bidaranya itu dimakan, ya, ketika buka puasa. Gimana hatinya? Jauh lebih tenang ya, jauh lebih ringan ya. Badan sudah enggak nyesek lagi ya? Enggak ya, tadi nyesek kali ya. tadi nyesek karena gangguan jin itu, karena nyesek karena tobat itu, karena dosa itu juga. Terus coba jelaskan cerita apa yang dialami ketika di ruqyah. Ada nggak bisikan-bisikan? Bisikan sih nggak Ustaz, Cuman apa? kebas gitu kan. Apa tangannya terus? Sekarang masih kebas tangannya? Tadinya itu tapi sekarang enggak. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Kayaknya jalan dari sini terus kayak Berat di leher. ya. Ketika apa? Baca Yasin atau ayat kursi? Ingat? Oke, terus berat. Sekarang masih berat punggungnya, lehernya. Tadi kan sebelum diruqyah lehernya kan berat kan? Sekarang udah enggak lagi. Alhamdulillah. Tadi sebelum diruqyah dada sesak ya, ketakutan ya. Sekarang masih sesak, masih ketakutan. Alhamdulillah. Siapa yang buat itu? Allah ya, bukan saya ya. Saya hanya perantara. Ya alhamdulillah. Yang di checklist hilang semua nanti insya Allah. Penyakit ini. Nah, cuman syaratnya mesti dibuat yang 10 ini. Mandi tobat. Sekarang udah nangis gitu kan, alhamdulillah, menyesali ya. Salat sunat tobat, banyak istighfar, salat 5 waktu, cari ilmu agama, perbaiki amal ibadah dengan ilmu agama. Banyak zikir, banyak selawat, baca Quran, jangan buat dosa. Kalau tergelincir buat dosa langsung istighfar. Karena sebaik Rasulullah SAW bersabda, sebaiknya orang yang berbuat dosa adalah dia langsung istighfar mohon ampun. Astagfirullahaladzim, udah zikir, kemudian doa. Terus apa lagi? Ada tulis kita 3. Ketika dipejet, Enggak. jadi Tiba-tiba kayak goyang. Tapi enggak betul. ketika baca apa Yasin dan kursi. Tadi kita juga Pak Ustaz itu di sini. Sekali terus jeda berapa waktu. Lagi kayak gitu. Kayak mana goyang-goyang? Iya. Terus apa lagi? Rasa di sini. Ketika dipejet kakinya? Itu yang enggak sebelum dipejet. Enggak, ketika dipejet gimana rasanya? Ada nggak reaksinya? Berhenti. Oh berhenti ketika dipejet? Iya. Oh sekarang masih goyang-goyang? Kalau nggak bisa pejet lagi. Bercanda. Terus apa lagi reaksinya? Penampakan ada? Enggak. Cuman tadi kayak dengar tapi Apa yang dibisikan? enggak sih kayak ketawa gitu tapi Oh, ketawa? lama sih Ustaz. Gitu? Kayak ketawa tapi meledek gitu. Meledek? Oh ya gitulah ya. Oh. Meledek? Kayak ketawa kita gitu. Iya. Gitu. Dia nggak suka kamu itu di ruqyah. Itulah jinnya itu. Sebentar. Lama sih. Gitulah yang ngejeknya. Enggak ketawa gitu sih. Tadi? Gitu. Kasihnya ketawa ngejek lah ya. Iya. Terus kamu apa? Enggak saya Pintar, zikir aja kan? iya. Itu sebelah sini apa? Kuping sebelah kanan ya. Oke, terus apa lagi? Kan tadi tinggalnya saya bilang kan. Alhamdulillah, masya Allah. Siapa yang buat? Saya sengaja buat tanya seperti itu supaya kamu sadar dan paham bahwa penyakit dari Allah, Allah juga yang menyembuhkan, Allah juga yang angkat. Makanya jangan durhaka kepada Allah, jangan buat maksiat dan dosa. Ini bala bencana dari Allah ini. Kemudian jangan sibuk dengan penyakit, tapi lebih sibuk dengan yang memberi penyakit, yaitu Allah. Ya? Tadi mukamu, maaf ya, jangan tersinggung ya. Mukamu tadi kayak setan sebelum diruqyah, sekarang sudah kayak bidadari. Masya Allah, cantik. Saya tengok dulu, Mbak. Kasih tengok nih, sih kan? Masya Allah. Itu kan Mbak, jelek betul kan? Tadi kan sebelum diruqyah kayak apa Mbak? Jelek kan? Pucat gitu kan? Ya artinya nggak enak ditengok kan Mbak? Tadi Mbak ini tadi ketakutan sebelum diruqyah. Ketakutan, dada kayak sesak, gelisah segala macam. Tapi sekarang, masya Allah, nyaman, tenang, enak, adem. Tadi badannya agak sakit, tapi sekarang alhamdulillah, udah Allah cabut penyakitnya semua. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan ini banyak kali nih, makanya parah ini. Hampir semua ini kan? Iya, hampir semua nih kayak gini.
Nanti ditengok-tengok di rumah, ya. Yang kalau misalnya ada 1-2 ruqyah mandiri. Nah, saya bantu ruqyah juga dari jarak jauh. Nah, udah, tapi mudah-mudahan hilang semua, udah nggak ada lagi mudah-mudahan lah ya. Kalau masih ada, kalau ya ruqyah mandiri kan tahu kan, baca istighfar, selawat, baca yasin, bisa baca Quran. Alhamdulillah nggak bisa. Bisa. Rutin ngaji. Pinter lah kalau gitu. Dibaca walaupun dibahasa yang lain. Nah, coba saya tanya sama Mbak. Mbak rutin ngaji, sholat juga, tapi kenapa diganggu juga? Iya itu juga. Tengok, tahu nggak kenapa itu? Kenapa tahu? Karena yang pertama sholatnya nggak pakai ilmu. Yang kedua karena hatinya belum bersih. Masih ada iri, dengki, takabur, sombong mungkin, atau dendam, atau berbau syirik. Karena hatinya masih lebih cinta kepada dunia daripada kepada akhirat. Betul kan? Itulah kalau sama ini terlalu fokus kepada kerjaan, kepada penyakit, ya kan? Kalau untuk penyakit, penyakit mungkin karena lebih kok nggak penting-pentingnya. Ya intinya kan lebih fokus kepada penyakit ketimbang kepada Allah. Kalau ke Allah sih, maksudnya tidak belakangan ini dia yang tahajud. Makanya dia waktu pas begitu siap berobat, kayak anak itu udah langsung udah nggak benar nih. Itu artinya kan Allah bilang dalam Al-Quran, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul? Kalau kita sholat tapi nggak tercegah perbuatan mungkar, berarti kan ada yang salah dengan sholatnya. Betul? Itu ya. Makanya bersihkan hati dengan istighfar, dengan zikir, ya. Kemudian banyak sedekah, kemudian perbaiki amal ibadah dengan ilmu. Pelajarilah fikihnya, pelajarilah tajwidnya Quran, pelajarilah tafsirnya dan segala macam. Intinya cari ilmu. Oke? Sekarang udah sehat. Jauh lebih enak kan? Jujur ya kan? Jauh lebih tenang ya. Alhamdulillah. Seharusnya Mbak ini udah muntah-muntah nih seharusnya. Tapi karena masih ada secercah keimanan, kemudian daya tahannya, bentengnya masih bisa dibilang bagus juga, tapi nggak bagus sekali. Masih ada bentengnya. Jadi nggak muntah-muntah. Bayangkan banyak seperti ini. Pengalaman saya meruqyah kok ada seperti nggak salah. Kayak Mbak itu aja, berapa Mbak? 8 ini? Kayak gitu aja. Ini hampir semua ini. Nampak kan? Segitu aja, itu udah muntah-muntah itu. Ada yang muntah darah. Tapi ya bersyukur nih, ya nggak sampai muntah-muntah. Tapi itu berarti masih keimanannya masih baik lah, akidahnya masih baik. Tapi nggak begitu baik kali. Hatinya juga masih sudah mulai bersih, tapi nggak bersih kali. Itu, oke? Apalagi reaksinya? Benar, reaksinya ada lagi, nggak ada lagi? Ya. Kebas. Terus yang saya gini kan tadi, kan dekat ulu hati ini kan, sini kan tengah-tengah sini. Itu apa rasanya? Ada nggak reaksinya? Kan dari perut. Ada yang naik. Itulah ciri-cirinya itu, jinnya itu. Kalau kayak terus gini saya gini kan. Kemudian sampai sini saya bukan Allah Akbar, saya biar keluar. Itu. Oke. Ada lagi mau tanya? Apa? Gak ada. Ya. Untuk yang obat sama sholat obat bisa dilakukan kapan waktu atau ada waktu khusus? Kapan aja. Tapi habis ruqyah ini segera dilakukan. Mandi tobat sama sholat sunat tobat segera. Nanti itu yang kedua kalinya kapan aja. Maksudnya biar betul-betul bersih dia gitu. Mbak, Mas ada yang tanya? Mbak ada? Nah, saran saya lah lain waktu datang. Kalau ada waktu, lain waktu datang. Ya, saran saya itu kan ada tadi kan ciri-cirinya kan banyak, sama-sama banyak ya, jangan tuduh-tuduhan. Nah, udah berantem lagi ya kan ciri-cirinya itu ya.
sebanyak-banyaknya lah. sama-sama. Iya, selawat juga. Maka amalan saya itu, saya naik kereta kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam dalam hati. Naik mobil juga gitu saya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya aja yang bilang ustaz aja masih banyak selawat. Apalagi mbak kan yang bukan ustazah, yang bukan pemuka agama, masa nggak mau selawat? Apalagi mbak kan, mbak ini kan pasca penyembuhan, pemulihan, sama kayak orang minum obat, betul kan? Apa pantangannya misalnya kalau kolesterol? Jangan makan daging, betul. Jangan minum susu, betul. Nah, mbak ini pasca pemulihan, pantangannya jangan nggak zikir, ya. Jangan tidak sholat, jangan tidak selawat, jangan tidak istighfar. Nah, itulah pantangannya. Nah, nanti kalau udah sembuh betul, nggak apa-apa, terusi aja sampai kapan? Sampai mati. Tapi kalau Rina kan Ustaz, kalau zikir itu kan masalahnya waktu. Iya. Kalau istighfar itu tidak kapan waktu dilaksanakannya dari istighfar. Mm-mm. Bisa juga dari istighfar. Ya. Itu sih maksudnya kalau untuk yang zikirnya itu berarti nggak mesti harus maksimal waktu, tetap harus dibaca terus. Di kantor, di rumah, di tempat tidur, dimanapun berada. Kalau zikir saya selawat. Kenapa selawat? Karena selawat ini kan mewakili semua lafaz. Ada di situ, ada Allah, ada Nabi, ya kan? Ada mentauhidkan Allah. Tapi mbak suka hatilah. Nggak apa namanya, saya tidak mengharuskan mesti selawat ya, suka hati. Tapi kan di situ juga ada selawat itu kan. Ya. Oh, bagus, lanjutin aja. Sangat baik itu sangat baik untuk mengusir jin, setan, membentengi diri. Kan saya suruh baca Quran. Nanti biar makin bersih, makin terbentengi. Karena kalau badan kita, tubuh kita ini, hati kita ini tidak kita isi dengan ketaatan-ketaatan seperti zikir, baca selawat, itu dia gampang masuk jin setan itu. Makanya kan Nabi kan bilang, Rasulullah SAW bersabda, setan itu masuk melalui aliran darah, kata Nabi. Pernah nggak dengar itu ayatnya kan? Hadisnya itu kan, kata Nabi, setan masuk melalui aliran darah. Maka persempit aliran darah itu dengan ketaatan, dengan puasa, dengan zikir, baca Quran. Dia nggak bisa masuk nanti setan itu, jin itu. Biar terbentengi. Dia hanya melihat dari kejauhan. Dan hadisnya juga Nabi juga Rasulullah SAW bersabda ketika seorang azan, mungkin pernah dengar juga hadisnya, itu setan lari terbirit-birit, betul kan? Lari terbirit-birit. Kenapa? Setan tuh nggak suka kalau kita manggil orang untuk sholat. Dan ketika selesai azan mau sholat, setan datang lagi, betul. Diganggulah kita 3 atau 4 ya. Jadi nggak fokus, ya kan? Itu kemudian sering nguap-nguap, tadi nguap-nguap kan? Kalau sholat mbak bilang itu gangguan. Itu makanya berbanyak zikir. Itu. Oke, ada lagi? Ini saya upload nanti nih di YouTube ya. Muka mbak kan nggak nampak. Tengok-tengok lah di YouTube itu, tengok-tengok. Kan ilmu juga, kan ada ceramah, kan gak hanya ruqyah di situ. Ya, ada ceramah pengajian manajemen hati. Ya, di sini juga ada ceramah minggu malam Senin habis maghrib. Kalau ada waktu datang, bawa kawan-kawannya. Kitab Al-Hikam. Oke, ada lagi? Itu aja. Itu diambil nanti. Dan bidara untuk mandi. Ini kan untuk dimakan. 7 helai. Ya, nanti itu untuk mandinya dihancuri. 7 helai juga. Ini diambil di depan. Bisa nggak perlu ditumbuk, koyak-koyak aja. Dia gini-gini kan, koyak-koyak dihancuri. Bentar ya. Betul, makan. Asal makan. 11. Masih ini. Itu bersih. Masih ada. Gimana pas puasa ya Ustaz? Iya, nanti makan nasi dulu. Makan nasi dulu berarti. Nasi dulu makan itu. Satu lagi yang ini untuk mandi. Tadi ketika Mbak ini di ruqyah, ada nggak reaksi-reaksi? Mbak reaksi nggak ada? Karena nggak fokus ya. Tunggu.
Gue mungkin menggelepar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.